Dulu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Buyan, nama saya Suhardi Mukni dari Karanganyar, Solo, Jawa Tengah. Alhamdulillah satu rombongan. Masya Allah. Terima kasih. Pertanyaan saya, Jalanan panjang. dari awal pembukaan Buya menjelaskan tentang Tuhan Tauhid. Nah, kadang-kadang saudara-saudara kita ini atau kita sendiri itu nggak menyadari bahwa antara syirik dan iman itu tipis-tipis. Kita kebanyakan kadang sudah melaksanakan semuanya amalan sholat, zakat, haji, umroh, lain sebagainya. Tapi kadang-kadang kita masih percaya terhadap tempat dukun lah gitu kira-kira. Nggak menyadari itu. Kemudian kadang tahu juga, tapi tetap juga kadang-kadang ayo ke tempatnya dukun, tanda kutip, menyembuhkan si A, anak. Apakah itu juga nanti menyebabkan kehilangan amaliyah kita? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang betul, pergeseran nilai iman itu halus, kadang tidak disadari. Karena halus, maka kita harus selalu waspada. Belajar yang tanpa henti. Cincin dibelikan oleh seorang ayah kepada anaknya. Nak, ini cincin dari abah ya. Kalimatnya cuma gitu dong. Iya bah. Tak taunya dari anak diberikan ke anaknya lagi. Kalimatnya beda. Nak, ini cincin dari nekmu. Hati-hati, tolong jaga. Ya, ini cincin wasiat, ini cincin penting. Ada tambahannya. Ketemu cucu, ngomong, ini dari mbah cincin wasiat, cincin keramat, cincin ajaib. Jadi kalau kemana-mana pakai ya, jangan sampai ditinggal. Ada tambahannya. Terus ujungnya kalau pergi pada akhirnya di sini ada kekuatannya. Padahal mbahnya nggak ngomong begitu. Ini pergeseran nilai itu begitu. Halus kadang tidak disadari. Maka kita langsung tutup poin kepada obatnya. Belajar yang terus-menerus itu penting bagi kita. Kenapa? Kita sering juga lupa. Sering lupa. Bayangkan di wilayah orang beriman, bahkan kita mendengar di wilayah pesantren. Kok muncul keyakinan bahwa di sebuah tempat itu ada tempatnya monyet, kera. Kemudian ini kok cerita ini dinukil dan dipercaya oleh orang yang ahli sujud bahwa itu tempat pesugihan. Jadi ada orang kalau cari pesugihan di tempat tersebut, nanti kalau mati, nanti bapaknya itu langsung ke sana. Maka betul. Coba kalau ke sana nanti ada kera ngadep kamu, itu bapakmu. Itu diyakini. Dan ini saya mendengar juga itu. Dan saya juga tahu tempatnya itu. Bagaimana muncul keyakinan semacam ini? Aneh banget. Padahal sudah jelas kalau Anda, kalau kita kakek meninggal dunia, kalau orang baik mendapatkan keutamaan. Ya kan begitu? Kalau dosa ya mendapatkan hukuman, selesai. Kok jadi kera? Ini gimana kisahnya? Kayak begitu-begitu. Ini ada keyakinan yang aneh sekali. Yang menukil santri kadang-kadang. Ayo. Apalagi orang awam. Makanya belajar itu yang sadar. Jangan main handphone. Ayo jadi belajar yang sadar. Jangan lamun. Seperti yang ditanyakan nih. Kemudian di sisi lain ada bahasa kita ini bahasa unik sih. Dulu pertama kami pulang belajar kan pulang ke Indonesia itu ada pertanyaan. Buya gimana hubungnya datang kepada orang pinter? Ya orang pinter harus dong, masa datang orang bodoh begitu. Rupanya orang pinter punya konotasi, punya makna yang beda. Orang pinter, ini salah saya ngomong, datang orang pinter harus dong. Gimana ada orang pinter? Bukan maksudnya orang pinter itu dukun. Ya kenapa dibilang orang pinter? Ini kadang-kadang salah bahasa, ini kacau. Orang pinter, ya betul kan? Anda datang orang pinter. Jadi dukun itu... Dan dukun ada dua, dukun benaran, dia tampak sebagai dukun, ada dukun nyamar jadi ustadz, itu lebih bahaya lagi. Dukun nyamar jadi ustadz ya, ustadz omongannya lantur, orangnya hal-hal yang aneh, itu dukun nyamar jadi ustadz, itu lebih bahaya lagi, bohongi orang kampung, orang awam. Nah, akan tapi juga ada di sana bukan sesuatu yang syirik, dianggap syirik. Nah, ini kan bahaya juga ya. Kalau datang kepada dukun, itu adalah
ibadahnya akan ditolak. Tapi kalau meyakini, imannya yang hilang. Datang tok sudah nggak baik. Jadi Anda datang untuk nasihati, datang untuk silaturahmi karena masih ada kerabat, Anda ingin nasihati sah. Tapi kalau datang dengan maksud, Mbah, suami saya, wah ini sudah langsung suami saya nih. Ibu-ibu yang saya datang suami saya, gitu ya. Ya kalau bapak-bapak ngomong suami saya. Nah, ini kalau sudah begitu, ini bermasalah. Bermaksud bertanya untuk menyelesaikan permasalahannya. Dan tahu harus ada dukun, dukun itu adalah punya keyakinan-keyakinan yang menyekutukan Allah, itu dukun. Tapi ada kiai tapi bukan kiai yang nyamar dukun. Ya. Apa? Dukun yang nyamar kiai itu repot. Ada kiai tapi beliau adalah, mohon maaf misalnya, dengan istilah dia ahli hikmah. Tentunya harus ada syariatnya. Kadang kalau kiai ahli hikmah tidak belajar ilmu tauhid yang benar, kebablasan. Jadi hikmahnya hikmah yang salah. Hati-hati juga. Kalau Anda dengar kiai hikmah, ada kiai yang diberi oleh Allah kelebihan. Ya, doanya dikabul, memberikan pengobatan. Sebetulnya selesai. Asalkan cara pengobatannya tidak bertentangan dengan syariat. Nah, biarpun dan kadang-kadang, biarpun tidak sampai derajat syirik, akan tapi sebuah kesalahan. Ada satu, katanya si ustadz. Dan saya pun hampir dibawa, kita akan pernah sakit. Sakit di belikat begitu. Akhirnya ada datang satu, didatangkan ada yang membawa buaya, dia sambil mijet, lalu kasih ramuan jamu apa itu. Dikasih kertas. Kertas dibungkus begitu. Ini isinya apa? Isinya ayat Al-Quran. Astagfirullah. Ini kalau saya nelan hilang ustadz saya ini. Al-Quran dibungkus, dimasukkan kapsul, suruh nelan. Ini kan masuk ke perut saya yang najis. Lah kok saya menelan, ini kan berarti saya harus balik TK lagi, bukan? Iya Pak. Ini digelari ustadz. Ahli hikmah. Ini pengalaman dengan saya berhadapan dengan dia langsung. Akhirnya ingat ustadz, haram begitu. Nggak boleh. Ini karena ayat Al-Quran ditelan, kemudian masuk ke perut najis. Kalau dengan sengaja merendahkan Al-Quran, syirik. Tapi karena kebodohan begitu, itu dosa, nggak boleh. Nah, itu, Anda pernah enggak kira-kira kertas digulung-gulung, suruh nelen. Lah kalau Anda mau, ini maklum, Anda kami enggak pernah mondok, dimaafkan, semoga Allah ngampuni. Saya ngaji lama, suruh nelen. Ini, biarpun sesakit apapun belikat, nggak boleh nelen itu, karena itu haram. Seperti itu. Jadi jawaban yang pertama adalah belajar yang tanpa henti. Makanya tetap dalam kajian kami adalah tetap dua hal harus kita hadirkan. Gabungan antara fikih dengan akidah. Fikih untuk beribadah dengan benar. Majelis kita mengumpulkan dua model. Fikih akidah plus akhlak. Fikih akidah plus akhlak. Akhlak selalu kami hadirkan. Kayak tadi jawaban pertanyaan tentang akhlak. Jadi belajar yang tidak ada henti. Kemudian tolong, kalau melihat orang awam melakukan yang demikian, jangan dilihat dengan caci maki, dengan oloan, sebab banyak di antara mereka kalau begitu tidak mengerti. Karena belum faham, tinggal kita fahamkan yang halus. Jangan serta-merta caci maki dan sebagainya. Ngolok-ngolok tidak dibenarkan. Ya, seperti itu. Jadi jangan biasa caci maki, ingat tolong mereka dengan kelembutan dan keindahan. Caci maki tidak menjadikan dia semakin dekat dengan Anda, yang jelas dia akan jauh dari Anda. Berarti Anda telah membuat dinding memisah antara kebenaran dengan dia. Dengan kelembutan. Karena mau orang awam. Ya. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.